Kalian yang suka kasar di awal permainan, atau jadi tukang pijit diem-diem. Yah, kebablasan. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tiandra Chan. By the way, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat semua ya. Pastinya kalian punya teknik atau gaya permainan favorit kalian saat bermain game. Misalnya seperti gua yang suka nampol orang saat hitungan terakhir. Di video kali ini, gua akan mengenang 8 list game PS2 multiplayer untuk kalian yang pastinya punya momen yang sama di video ini. Sebelum masuk listnya, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tak ketinggalan video menariknya dari Tiandra Chan. Jika sudah, kita lanjut masuk listnya. Di list yang pertama, ada Downhill Domination, atau biasa kita sebut game sepeda gunung. Game ini rilis pada tahun 2003. Game PS2 dulu banyak sekali tipe pemain yang kocak, terutama saat bermain game Downhill Domination. Game ini termasuk legend pada platform PS2 bergenre balapan sepeda, yang membuat game ini pada tahun 2000-an sangat terkenal. Bagaimana tidak? Gua akan ajak kalian nostalgia dengan game satu ini. Kalian jangan sampai senyum-senyum sendiri ya, mengingat kenangan masa lalu dari game ini. Yang pertama pastinya kalian pernah kan? Saat memulai hitungan 3, 2, 1. Untuk orang yang normal, pasti langsung ngebut mencapai garis finish. Tapi buat kalian yang gak ada akhlak, bukannya ngebut tapi malah nampolin player lainnya di kiri kanan terlebih dahulu. Aku retakkan ginjal kau. Jika di antara kalian pemain Downhill Domination melakukan ini, fix kita sama. Nah, di momen selanjutnya, pemain berbakat di tahun 2000-an pasti pernah melakukan gaya ini. Ya, itu adalah gaya yang sangat legend, karena mendapatkan skor yang sangat banyak dan sulit dilakukan. Awal mempelajarinya itu gue inget banget. Kadang bisa, kadang gagal. Sekalinya bisa, senangnya bukan main, karena gaya ini membutuhkan kemampuan, teknik, ketepatan, dan timing yang pas. Gaya ini tuh nggak akan berhasil jika tidak bisa mengatur timingnya. Apa gaya favorit kalian? Selanjutnya, bergaya dulu sebelum mencapai garis finish. Yang penting kan freestyle dulu, bos. Kalau dipikir-pikir, kenapa sih gua harus repot-repot bergaya masuk lompat melewati finish? Padahal yang simpel kan ada. Kenapa pilih yang ribet ya? Apakah kalian ada yang sama seperti gua? Jika iya, komen di bawah ya. Selanjutnya, pasti kalian pemain Downhill Domination pernah melakukan hal yang merugikan kita, yaitu sengaja bersepeda di atas lahar sampai apinya membara. Jika pernah, berarti kita sama. Karena saat itu gue merasa keren. Yang gue lihat yaitu, wih, sepeda gue menjadi Ghost Rider. Wih, sepeda gue ada nosnya nih men. Next ada lagi nih, hal yang gak jelas yang membuat gue sampai ke balap jauh demi melihat orang mandi. Ente kadang-kadang ente. Kalau diingat-ingat, maksudnya buat apa ya gua ngintipin orang mandi? Bagaimana dengan kalian? Apakah kita sama? Selanjutnya, momen kocak di game Downhill Domination, yaitu makin gak jelas sih. Naik sepeda di atas air buat ngikutin orang naik perahu yang gak tahu arahnya kemana. Garis finish kan bukan di bawah laut ya? Bukan di kota Atlantis, itu nggak ada. Siapa ya yang pernah melakukan ini selain gua? Kita lanjut di list yang kedua, ada game The Warriors. Siapa di sini cita-citanya ingin menjadi gangster saat memainkan game The Warriors? Pastinya, gamer era 90-an mengenal dengan baik video game The Warriors yang dirilis untuk konsol PlayStation 2 pada tanggal 17 Oktober tahun 2005. Game yang dibuat oleh Rockstar Game ini memang jadi populer karena konsep gameplaynya dan juga alur cerita yang diusung sangat menarik. Bagaimana tidak menarik ya? Karena ada beberapa yang gue ingat saat bermain game ini, yaitu melempar orang ke kereta. Di sini siapa yang suka lempar orang ke kereta? Itu adalah hal yang menarik saat mainkan game ini. Lalu setelah itu, pakai topi koboi. By the way, berasa kurang lengkap ya. Jika kita nggak pakai topi koboi, kurang ganteng gitu karakter kita. Untuk mendapatkannya, kita tampol dulu tuh koboi. Cuman buat ambil topinya. Memangnya nggak bisa gitu, minjem baik-baik tanpa kekerasan. Ada lagi nih yang gak bisa dilupain main The Warrior, yaitu mecahin kaca mobil untuk maling. Siapa yang suka lakuin ini? Berarti kita sama ya. Soalnya itu seru banget loh, buat menghilangkan rasa gabut kita. Lalu next selanjutnya yaitu ngumpet di tempat gelap. Maksud gua gini loh,
Itu musuh masa sih nggak bisa lihat kita? Apalagi favorit gua yaitu diem-diem patahin leher musuh saat ngumpet. Karena seru aja gitu, kita kayak merasa invisible karakter kita, nggak kelihatan. Nah, yang paling favoritnya gua di game The Warrior yaitu dikejar-kejar geng baseball. Karena ini misi terbaik yang gua mainkan. Dikejar banyak geng baseball yang bawa tongkat. Tetapi kalau dikejar doang sih masih biasa ya. Lu kurang pro kalau belum merebut senjata ketuanya. Bagaimana dengan kalian? Apakah kita sama? Run. Nah, sebenarnya sih masih banyak lagi ya. Jika lanjut, komen di bawah ya. Oke, lanjut di list yang ketiga ada game Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5. Buat kalian kelahiran tahun 90-an atau 2000-an, apakah sudah menemukan jalan ninja kalian masing-masing? Gua pengen bercerita nih, hal yang gak bisa dilupain dengan kalian saat bermain game ini. Pastinya yang teringat sama kalian adalah jurus haramnya dari Might Guy. Ya, bener sekali, jurus ini memanglah laknat. Kelakuan kalian untuk ngebully newbie hanya lompat dan spam bawa-bawa O. Musuh auto nggak bisa gerak. Tetapi buat yang pro, buat lawan Might Guy, ada counternya, yaitu menggunakan karakter Neji di Naruto Shippuden cukup diadu dengan atas-atas O. Nah, jadilah adu kecepatan tangan. Ada lagi nih, pastinya di sini juga ada yang suka pakai Gaara dengan tekan atas hanya untuk bertarung terbang di atas dan bawa-bawa O. Spam ombak pasir. Siapa yang suka lakuin ini? Apalagi karakter favorit gue yaitu Uchiha Itachi. Tekan atas akan aktifkan mode Sharingan membuat musuh menjadi slow motion. Masih banyak sih sebenarnya, tapi kita bahas sampai sini saja untuk game Naruto ya. Lanjut di list yang keempat ada game Mortal Kombat Shaolin Monk. Siapakah karakter favorit kalian di game ini? Bicara soal game Mortal Kombat Shaolin Monk, pastinya yang teringat adalah jurus fatality di setiap karakternya. Yang pertama gue ingat adalah jurus fatality-nya si Kung Lao yang dibilang itu jurus sunhat. Apakah kalian juga seperti itu? Jadi untuk kalian yang mau sunat nggak usah ke dokter, cukup pakai topinya Kung Lao. Dijamin burung kalian terbang bersamaan dengan nyawa kalian. Lanjut yang teringat di game ini yaitu gue itu dulu punya combo favorit di game ini. Apakah kalian juga punya combo favorit kalian? Dan yang bikin menariknya adalah kita mainkan game ini yaitu mencari rahasia untuk mendapatkan semua karakter, dan banyak orang yang bertanya kepada kita bagaimana dan di mana tempatnya. Jadinya kan itu buat kita sharing juga ya. Ada lagi nih yang pengen gue tanya sama kalian. Ketika melawan bos Shao Kahn, bos terakhir, sebenarnya siapa sih yang menciptakan teori serang jarak jauh melawan Shao Kahn biar tetap aman? Sebenarnya masih banyak sih untuk menceritakan kepada kalian di game ini. Di list yang kelima ada Smackdown Here Comes the Pain, atau biasa anak rental sebut Smackdown Pain. Kalian para anak rental pasti hafal betul dengan karakter Brock Lesnar, Rey Mysterio, The Rock, dan Undertaker dari Smackdown Pain. Gua pengen berbagi pengalaman nih sama kalian dengan game ini. Hal yang paling gua suka sama game ini adalah bisa membuat karakter sendiri. Semua teknik bisa dipilih, apapun yang kita mau. Lalu selanjutnya, hal yang gak bisa gua lupain, apalagi anak rental, yaitu memainkan mode laknat atau biasa kita sebut dengan main buka-bukaan. Lu tahu kan main buka-bukaan? Ya, buat kalian yang main di rental sih aman-aman saja. Tetapi untuk pemain yang di rumah, seketika tiba-tiba datang orang tua lu. Lalu menariknya di game Smackdown Pain, kita nggak hanya gulat di ring saja, tapi bisa jalan-jalan keluar berpindah-pindah tempat. Lalu di beberapa tempat semua berguna untuk membuat kita tertawa terbahak-bahak. Contohnya, seret orang ke listrik pakai motor, masukin orang ke kamar mandi, ada tempat olahraga, dan bisa main curang, dorong orang ke atas mobil box, bisa naik tapi nggak bisa turun. Jika ada lagi, bisa kalian tambahkan di kolom komentar ya. Di list nomor 6 ada Sengoku Basara 2 Heroes. Game Musou yang bertemakan Jepang masa Sengoku. Siapa sih yang nggak tahu dengan game yang satu ini? Pastinya tahu semua ya. Kalau lo nggak tahu, cobain main dah. Sumpah seru. Nggak bohong gua. Basara 2 adalah salah satu game yang paling sering dimainkan oleh pemain PlayStation 2. Hal menariknya yang nggak bisa dilupain pemain-pemain Basara diantaranya seperti karakter robot. Kalian tahu kan robot ini?
yang ultinya OP banget. Ultinya itu area pemusnah massal. Bosnya dia aja kalah OP-nya sama anak buahnya. Tetapi tetap aja, karakter favorit gue di game Basara 2 Heroes adalah karakter si Gembel. Karena tekniknya gokil semua. Ultinya pukul orang pakai tongkat sampai mental. Tapi damage-nya itu nggak ngotak. Apalagi lu bisa nge-kill musuh pakai ludahnya dia. Lalu selain bicara soal karakter, di sini siapa yang suka nge-kill bulat-bulat merah di map buat mencari item-item yang kalian inginkan? Tetapi hasilnya, Anda kurang beruntung. Ada juga player Basara selain itu. Ada pemain yang bodo amat sama musuh prajurit biasa. Pokoknya, boss one only. Persetan sama lu semua. Terobos aja lah anjing. Dan hal yang menarik di game Basara adalah senjata-senjata aneh yang membuat kita tertawa melihatnya dan menjadi obrolan lawakan saat bermain game dengan teman. Itu salah satu yang membuat seru saat bermain game Basara 2. Sebenarnya banyak sih pengalaman kocak yang membuat kita bernostalgia dengan game yang satu ini. Kita akan lanjut di next video jika kalian setuju. Setelah Basara, kita lanjut di list yang ketujuh. Ada Dynasty Warrior 5. Apa yang pertama lu ingat setelah dengar kata Dynasty Warrior? Oh, gua tahu. Gua bisa nebak. Pastinya lubuh. Kuda lubuh. Kotak 2 kali segitiga. Kalau benar, tulis di kolom komentar ya. Selain itu, hal yang membuat gua nostalgia adalah mendapatkan senjata terbaik terlegend pokoknya. Kalau nggak salah ingat ya, setelah gua membunuh 1000 prajurit, gua harus mencari kotak yang berbeda yang ada di map karena isinya item senjata. Itu gua muter-muter nyari kotak item sampai ketemu. Saat ketemu, ngelihatnya itu seneng banget, rasanya seperti ngelihat box iPhone. Apakah kalian ada yang sama? Jika iya, tulis di kolom komentar ya. Di list yang ke-8 atau yang terakhir, ada game GTA San Andreas. By the way, kalian pasti tahu kan, banyak sekali hal yang menarik di game ini. Jadi gue pengen ingatkan buat kalian, untuk game GTA San Andreas, mungkin bisa bahas satu video full di next video. Jika kalian setuju, komen di bawah ya. Terima kasih yang telah menonton video ini. Thanks for watching, see you next video.